Di suatu hari yang cerah, terang benderang, hiduplah seorang anak muda yang masih sekolah di bangku SMP. Dia menjalani hari-hari seperti biasanya. Tetapi ada satu momen di mana ketika dia mengambil sebuah handphone, lalu membuka sebuah aplikasi yang bernamakan YouTube, dan secara tidak sengaja dia menemukan sebuah video, yaitu Lucid Dream. Hai, gue DG. Kali ini gue bakalan ngebahas tentang Lucid Dream menurut pengalaman gue sendiri. Pertama-tama, gue bakal jelasin terlebih dahulu apa itu Lucid Dream. Lucid Dream atau mimpi sadar adalah kondisi di mana kalian menyadari bahwa kalian sedang berada dalam mimpi saat masih dalam kondisi tidur. Bukan hanya sekedar sadar, tapi juga bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam mimpi. Kalian bisa terjun bebas tanpa parasut, menciptakan sebuah benda, atau bertemu siapapun yang kalian mau. Istilah Lucid Dream ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1913 oleh Frederik van Eeden. Ya, gua gak tahu gimana nyebutinnya. Yang jelas, dia adalah seorang dokter jiwa dan penulis dari Belanda. Jadi, dulu itu gue pernah nonton video tentang Lucid Dream. Awalnya, gue penasaran doang sama satu video yang lewat di beranda YouTube gue. Dan setelah gue tonton lebih lanjut, ternyata ini itu video tentang gimana cara supaya kita bisa ngendaliin mimpi sesuai dengan apa yang kita mau. Dan di video itu juga dijelasin cara agar kita supaya bisa lucid dream. Caranya itu tuh banyak banget. Kalian itu harus lakuin reality check, buat jurnal mimpi, harus niat dulu mau lucid dream sebelum tidur sebentar, terus bangun lagi, lanjut lagi tidur. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kalian harus lakuin ini secara konsisten. Ini itu ribet banget menurut gua, tapi karena gua penasaran, alhasil tentu aja kagak gua praktekin karena gua males banget buat ngelakuin itu. Kalian pikir gua bakalan ngelakuin hal sekonyol itu? Tentu aja kagak bakalan gua lakuin. Mending gua tidur nyenyak kayak biasanya. Karena gua gak praktekin apa yang ada di tutorial itu, gua pun jalanin hari-hari gua seperti biasanya. Dan kalau gak salah, waktu itu juga pas zamannya coronavirus. Jadi sekolah itu hampir 100% online. Jadi gue selalu melihat layar HP karena menunggu tugas dari guru tercinta dari pagi sampai sore. Awalnya gak ada yang aneh dengan kehidupan gue. Gue jalanin hari-hari seperti biasanya. Tapi setelah beberapa minggu gue nonton video Lucid Dream itu, gue secara gak sengaja ngalamin Lucid Dream. Sulit dipercaya. Gue juga gak tahu gimana cara gue bisa ngalamin hal itu. Dan setelah gue research, ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55% populasi umum pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali seumur hidup mereka. Dan begitulah lucid dream pertama gue. Gue sendiri udah lupa mimpinya itu gimana, soalnya itu tuh udah lumayan lama. Dan setelah gue bangun dari mimpi itu, ternyata itu tuh lumayan menarik. Alhasil, gue makin penasaran gimana caranya supaya ini bisa terjadi lagi. Tapi masalahnya, cara lucid dream yang gue lihat di video sebelumnya itu ribet banget. Kayak harus gini dulu lah, atau gitulah. Sedangkan gue itu orangnya gak mau ribet. Jadi gue lebih milih nyerah daripada harus ngelakuin hal yang ribet. Dan menurut gua lucid dream ini gak sespesial itu. Jadi ya udahlah, gua ngejalanin hari-hari seperti biasanya lagi. Nah, lama kelamaan, gak tahu selang beberapa minggu atau 2 bulanan gitu, gua ngalamin lagi. Dan mulai dari situ, kadang gua itu ngalamin lucid dream, tapi gak sesering yang orang ceritain. Misal nih, orang-orang itu lucid dream dalam 1 minggu itu bisa 4 kali atau beberapa kali gitu. Sedangkan gue itu paling cuman 2-4 kali dalam sebulan. Malahan kadang enggak sama sekali. Perbedaannya itu jauh banget kan.
Dan kata orang-orang kalau abis lucid dream itu biasanya capek lah atau apalah. Gue gak tahu itu benar atau enggak, soalnya gue tuh biasa aja. Kecuali kalau lo mimpi horor terus dikejar-kejar syaiton, terus tiba-tiba kebangun. Nah itu tuh baru kadang emang kerasa capek. Sedangkan kalau lucid dream ini kan tergantung imajinasi gue aja. Ya mungkin pengalaman orang beda-beda. Jadi gue gak bisa ngambil kesimpulan dari diri gue sendiri. Dan ada satu mimpi yang paling gue suka dari dulu, yaitu gue pernah jadi Ultraman. Gue gak peduli kalian percaya atau enggak, tapi ini tuh gue beneran jadi Ultraman. Dan itu tuh seru banget, soalnya gue dulu itu suka banget Ultraman sama kartun. Tapi kan waktu itu lo udah kelas 8 atau 9 SMP. Ya emangnya kenapa kalau umur segitu masih nonton Ultraman atau kartun? Lu pikir yang suka gituan bocah doang? Badan boleh bapak-bapak, tapi urusan jiwa itu beda lagi. Ada beberapa cara yang bisa membuat gue bedain antara dunia nyata sama dunia mimpi. Yang pertama, gue itu tahu kalau gue lagi di dalam mimpi. Biasanya pas gue kena luka tapi gue gak ngerasain apa-apa sama sekali. Contoh, misal gue jatuh dari motor atau hal lainnya yang membuat gue luka, dan itu tuh gak kerasa sakit sama sekali. Biasanya gue itu sadar. Nah ini tuh mimpi. Yang kedua, ini tuh mirip sama yang pertama, yaitu gue gak ngerasain capek sama sekali pas gue lari atau ngelakuin olahraga yang lain. Kan kalau normalnya di dunia nyata lari beberapa meter itu kerasa capeknya. Atau misalnya angkat beban itu gak kerasa berat sama sekali. Gue itu kadang langsung sadar ini itu mimpi. Yang ketiga, ada hal yang mustahil. Contohnya kayak di mimpi gue tiba-tiba lagi naik pesawat jet. Nah itu tuh biasanya udah pasti mimpi. Yang keempat, ini mah lebih ke saran aja dari gue. Coba deh kalian inget-inget apa mimpi kalian tadi malam. Biasanya orang tuh lupa sama apa yang dimimpiinnya tadi malam. Dan ini tuh lumayan ngebantu juga pas bedain dunia nyata sama dunia mimpi. Dan gue juga baru tahu ternyata lucid dream ini mempunyai beberapa manfaat. Kayak mengurangi mimpi buruk, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kesehatan mental, pengembangan diri, dan penyembuhan emosional. Tapi sayangnya ini tuh gak semua orang bisa mengalami manfaat yang sama. Bang, tapi gue Islam, boleh gak sih buat lucid dream ini? Setelah gue cari tahu, ini tuh boleh-boleh aja selama kalian gak gunain untuk hal yang aneh-aneh. Misal untuk maksiat, atau kalian saking sukanya sama lucid dream ini, jadi kalian lupa sama kegiatan kalian di dunia nyata, kayak untuk beribadah, cari nafkah, dan melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Tapi ada juga pendapat yang lebih menarik lagi dari Syekh Asim Al-Hakim. Gua saranin kalian nonton aja video itu kalau pengen lebih tahu lagi. Soalnya gue juga gak terlalu paham sih kalau menyangkut ke agama ya. Jadi gue saranin kalian harus cari tahu aja lah lebih lanjut lagi. Jujur aja, gue dulu tuh lumayan suka banget sama lucid dream, meskipun gak terlalu sering ngalaminnya. Tapi kalau sekarang, gue lebih suka hal yang lebih santai, kayak lihat tempat-tempat yang sepi, suasananya tenang, dan masih banyak lagi lah intinya. Jadi kalau semisal gue lucid dream lagi, gue lebih suka bayangin yang kayak gitu. Mungkin karena gue saat ini lebih suka ketenangan kali ya. Malahan gue sekarang itu gak terlalu berharap sama lucid dream ini. Jadi kalau udah tidur ya udah gitu. Mungkin karena fantasi gue di real life lebih luas lagi kali ya. Maksudnya gimana? Gue gak mau kasih tahu detailnya. Tapi intinya beberapa karakter fantasi lucu yang pernah gue gambar itu semuanya dari fantasi liar gue saat gue lagi kesepian. Yang gak cuma di otak doang. Jadi ya kalian simpulin aja lah sendiri. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat kalian yang udah komen dan semangatin gue di video pertama gue. Jujur aja gue tadinya gak berharap sama sekali bakalan ada yang nonton video itu. Apalagi komen di video itu. Jadi gue benar-benar berterima kasih sama kalian. Itu tuh jadi penyemangat buat gue. Sekali lagi terima kasih. Dan kalau kalian nanya, Bang kenapa sih uploadnya lama banget? Ya karena ada beberapa kendala guys. Nih gue kasih tahu ya. Yang pertama, keluarga gue itu banyak banget.
Jadi kadang kalau mau rekaman suara itu berisik, alhasil banyak yang bocor. Yang kedua, di bagian gambar. Gambarnya ini itu kan harus digambar berdasarkan suasana ya, biar nyambung. Nah, masalahnya yang gua gambar itu bukan satu biji, tapi banyak banget. Alhasil makan banyak waktu. Plus gue juga kadang bingung gambar yang cocok itu kayak gimana. Yang ketiga, ini tuh di bagian pengeditan. Nah, ini nih kalau gue ngedit terus layarnya itu banyak banget. Alhasil gue pas ngedit itu lag parah. Kadang suka keluar sendiri. Yang harusnya kelar 5 hari jadi 2 minggu. Dan alasan terakhir yang keempat, karena gue males kerjainnya. Udah lah, ntar videonya kepanjangan. Dan jangan lupa untuk beribadah apapun agama kalian. See you in the next video.